Kalau kita bicara soal Android, pasti salah satu merek gadget asal Korea Selatan satu ini nggak pernah absen buat kita omongin deh. Ya, adalah Samsung, salah satu merek gadget sejuta umat yang banyak digemari masyarakat. Selain karena punya banyak model dan varian dengan rentang harga yang banyak banget, gadget buatan Samsung ini juga punya fitur yang banyak dan juga canggih. Eits, tapi di balik kesuksesan Samsung ini tentunya ada andil yang cukup besar dari tokoh-tokoh hebat seperti Lee Kun-hee yang merupakan pemimpin perusahaan Samsung sejak tahun 1987. Yuk kita intip perjalanannya dalam membawa Samsung sampai sesukses ini. Ini dia. Yang pertama, anak ketiga Lee Byung-chul. Lee Kun-hee adalah anak ketiga dari pendiri Samsung, Lee Byung-chul. Kala itu, Samsung masih berupa perusahaan pengekspor sayuran, buah, dan juga ikan kering ke Manchuria dan juga Beijing. Sebenarnya, Lee Kun-hee udah bergabung dengan Samsung sejak tahun 1968, tapi baru menjadi pemilik perusahaan setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1987. Yang kedua, berubah total. Di tangan visioner Lee Kun-hee, Samsung berubah menjadi perusahaan elektronik berbekal gelar pendidikan di bidang ekonomi dari Waseda University dan gelar MBA dari George Washington University. Pada tahun 1990-an, Samsung mulai memproduksi barang-barang murah dan berkualitas rendah yang masih dianggap sebagai barang yang gak berguna dan masih kalah jauh dengan pesaingnya. Yang ketiga, Deklarasi Frankfurt. Tahun 1993, Lee mendarat di Frankfurt, Jerman. Waktu itu dia harus menelan pil kenyataan pahit kalau ternyata produknya sama sekali nggak diminati. Ini dibuktikan dengan produknya yang disimpan di ujung rak aja, bahkan di tempat yang hampir nggak kelihatan sama sekali. Sementara produk dari pesaingnya seperti Sony dan Polytron dijajar di etalase paling depan di semua toko. Gak perlu waktu lama buat Lee untuk manggil semua petinggi perusahaan buat rapat di sebuah hotel yang bernama Falkenstein Grand Kempinski Hotel. Dan Lee memaparkan visinya untuk brand Samsung ini. Yang keempat, berubah habis-habisan. Dari situ, akhirnya Samsung merombak semua aspek yang ada di dalamnya. Seperti mengubah bahan sampai kebiasaan karyawan yang awalnya masuk kerja jam 8.30 jadi jam 7. Katanya bertujuan biar karyawan bisa menyerap reformasi dalam tidur mereka. Di tahun 1995, dia mengumpulkan 2.000 karyawan untuk memperbaiki 150.000 HP, mesin fax, dan juga produk lainnya yang nggak memenuhi standar kualitasnya. Kemudian di tahun 2010, Samsung mulai memproduksi varian HP baru yang bernama Galaxy dengan menggunakan sistem operasi Android. 1 tahun berselang, dengan produk itu Samsung berhasil menyalip Apple sebagai smartphone yang paling banyak terjual dalam waktu 1 tahun. Yang kelima, membuahkan hasil. Semua usaha ini kemudian membuahkan hasil. 2012, Samsung berhasil jadi perusahaan yang punya riwayat penjualan ponsel terbesar di dunia. Kemudian 2016, Samsung Electronics berhasil menyalip Sony dalam penjualan layar TV dengan nilai pasar 100 miliar US dollar lebih. Wow, hebat banget ya! Belajar dari Lee Kun-hee, kita jadi tahu kalau nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha dan konsisten dengan perubahan. Kalau menurut Sobat Finansialku, gimana nih? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like videonya kalau kamu merasa video ini bisa menginspirasi kamu. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye!